Kikil sapi yang tentunya kita tahu bersama bahwa ini adalah salah satu sajian yang relatif mudah untuk diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Ini mungkin mudah bagi yang ngerti-ngerti aja ya, bagi saya mungkin susah. Nah, selain kerupuk rambak dan oseng-oseng, kikil sapi juga bisa diolah menjadi sate yang tentunya menggugah selera dengan siraman kuah kacang yang kental. Enak banget ya nih. Mungkin untuk Iqbal juga yang mungkin kalau misalnya mengolah kikil agak bingung, langsung aja kita belajar mengolah sate kikil sekaligus icip-icip tentunya ya. Berapa kilo tadi? 45 kilo ya? Tuh, seperti ini nih. Paling nggak nyampe setengah jam juga udah habis. Sensasi kenyal kikil dibalut gurihnya bumbu kacang. Siapa yang bisa menolak godaan sate yang satu ini? Perpaduan tekstur yang unik dipadukan dengan bumbu kacang kental dan gurih, bikin rasanya semakin mantap. Karena keunikannya, seorang produsen sate kikil di Jakarta Selatan sampai kebanjiran order alias nyaris tak pernah sepi pembeli. Dalam sehari ada 4-5 ribu tusuk sate kikil yang ludes terjual. Dan ternyata membuat sate kikil ini tergolong mudah loh. Nih saya kasih tahu caranya. Tebal dan kenyal. Memilih kikil sapi yang bagus di pasar memang membutuhkan kejelian. Perhatikan ciri-cirinya. Warnanya putih bersih, tidak kusam, tekstur kenyal dan padat, serta bau amis khas dengan permukaan halus dan licin. Perhatikan juga ketebalan kikil bila Anda hendak mengolahnya menjadi sate. Hindari kikil kuning, kehijauan, lembek atau berair serta berjamur, dan juga hindari kikil yang terlampau keras dan tidak kenyal. Dalam sehari, produsen sate kikil di tempat ini membutuhkan 40-50 kg kikil sapi. Waktunya memasak. Ya, kasih ya Bang. Ini langsung aja, sembarang atau gimana Pok? Pertama, pedagang akan membuat olahan yang membutuhkan waktu masak paling lama. Ya, bumbu kacang. Siapkan cabai kering yang segar dan sudah dicuci bersih. Tambahkan juga daun jeruk untuk menambah aroma dan cita rasa bumbu kacang. Lanjut haluskan cabai dan daun jeruk dengan blender. Kemudian tumis bumbu halus, lalu tambahkan garam serta penyedap rasa secukupnya. Setelah kurang lebih 20 menit, masukkan kacang tanah yang sudah digiling dan tambahkan air. Sekilo setengah kacang, 5 air di blender. Sekilo setengah kacang, 5 alat penghalus itu ya Pok? Iya. Oke. Setelah kacang tanah larut dalam air, masukkan 11 buah gula merah, masak selama beberapa jam dengan api sedang. Jangan lupa sesekali aduk bumbu kacang agar seluruh bahan tercampur sempurna. Salah satu ciri-ciri bumbu kacang sudah matang adalah munculnya minyak di permukaan. Minyak yang berasal dari kacang tanah inilah yang akan memberikan tekstur creamy dan rasa gurih pada bumbu kacang. Lanjut kita buat menu utama hari ini. Apalagi kalau bukan sate kikil. Sesuai namanya, sate, kikil yang masih berbentuk lembaran besar akan dipotong-potong terlebih dahulu. Pisahkan juga kikil yang lebih lembut dengan kikil yang lebih kenyal. Proses pencucian kikil membutuhkan kesabaran dan kejelian. Pastikan setiap potongan kikil tercuci bersih, atau nanti kikil bisa berbau amis berlebihan, berlendir, bahkan terasa pahit. Lanjut tambahkan bumbu kunyit, daun salam, serta garam masak. Lamanya memasak ini bergantung seberapa kenyal kikil. Kikil yang lebih lembut bisa dimasak 30 menit saja. Sementara kikil yang lebih kenyal membutuhkan waktu hingga 1 jam. Ingat, jangan sampai terbalik. Setelah matang, tiriskan kikil dan dinginkan. Kikil yang sudah mencapai suhu ruang akan lebih mudah ditusuk dibandingkan dengan kikil yang baru matang. Ada yang suka makan sate dengan sambal pedas menggigit? Nih rahasianya. Cabai harus segar dan gunakan cabai berukuran kecil. Rebus cabai selama 15 menit untuk menghilangkan bau langu pada sambal. Kemudian blender cabai secara kasar. Setelah itu tumis cabai dan tambahkan air, garam, penyedap rasa serta minyak. Masak dengan api kecil selama 1 jam. Yang udah matang itu ya. Sambal ekstra pedas sudah selesai. Dan ini dia momen yang paling saya tunggu, membakar sate kikil. Kalau yang udah matang itu yang semana Bang Kiki? Kecoklatan, kacangnya agak kering. Bolak-balik sate agar matang merata dan tidak gosong di satu sisi.
Selain disajikan dengan bumbu kacang dan sambal, sate kikil di tempat ini biasanya juga disantap dengan lontong atau nasi. Selain rasa yang cocok di lidah para pelanggan, harga yang relatif ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 setiap porsi lengkap dengan lontong, membuatnya selalu ludes diborong. Mantap, mantap. Sambalnya juga enak. Wah, sudah berapa kali sini udah. Ya, rasanya enak, mantap, nagihin. Sini enak, empuk langsung masuk. Dia tuh luarnya kayak agak sedikit kering gitu ya Bang Iki ya. Luarnya agak sedikit kering, ada kayak sensasi smoky-nya, tapi di bagian dalamnya tuh masih juicy dan lembut. Gimana? Ada yang mau bikin sate kikil sendiri di rumah? Udah tahu kan resepnya tadi. Tapi kalau nggak mau ribet, bisa juga berbelanja. Salah satunya adalah ke tempat ini. Cuman kalau ngantri di sini agak lumayan lama ya, bisa setengah jam, bahkan sampai 1 jam lebih karena yang beli lumayan banyak. Kata Rian Fernando di Agung Yuliarto, Jakarta.